Halo teman-teman, welcome to my channel. Jumpa lagi, kita akan belajar bareng mengenai materi grammar yang sering banget muncul di soal-soal bahasa Inggris, yaitu tentang conditional sentences. Jadi kita akan belajar tentang perbedaan zero, first, second, third conditional sentences. Buku yang kupakai adalah Prepare Book by Cambridge Language Assessment dan juga Understanding and Using English Grammar by Betty Azara. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke materinya. Check it out. Yang pertama ada tipe-tipe conditional sentences, yaitu ada zero, ada first, ada second, dan juga ada third. Lalu, apa itu conditional sentences? Conditional sentences adalah kalimat yang menggambarkan situasi yang mungkin terjadi. Jadi ini adalah kemungkinan atau seandainya kalau bahasa Indonesia, atau juga jika saja situasi yang mungkin terjadi. Ini yang harus digarisbawahi. Lalu conditional sentences itu terdiri dari klausa conditional dan juga klausa hasil. Seperti contoh yang pertama, jika kamu menyiram tanaman secara teratur, maka mereka tumbuh dengan baik. Maka di sini kita ada dua klausa. Yang pertama itu if you water plants regularly, dan yang kedua ada they grow well. Di sini kita sebut sebagai conditional clause. Sedangkan yang kedua itu kita sebut sebagai result clause. Ada sebab dan ada akibat. Begitu jadi conditional sentences itu ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini dihapus dulu. Wait. Selanjutnya kita punya if not atau unless. Jadi conditional clause itu dimulai dengan kata if atau unless. Unless ini berarti if not. If not. Jadi ini berpasangan ya, if not. Contoh yang kedua. Jika tidak hujan, maka saya akan berjalan pulang. If it does not rain, I will walk home. Di sini ada if dan juga ada not. Maka kita bisa mengganti if not ini menjadi unless dengan menghilangkan kata if dan juga not-nya. Seperti ini. If it does not rain, does not rain, itu kita hapus dulu it-nya menjadi unless it rains, I will walk home. Jadi seperti ini ya kalimatnya. Kemudian kalimat yang ketiga itu kita akan ketinggalan kereta jika kita tidak menemukan taksi secepatnya. We will miss the train unless we find a taxi soon. Jadi di sini dia menggunakan unless. Nah, maka kita bisa gunakan if not seperti ini untuk mengganti kata unless. Menjadi seperti ini. We will miss the train. Unless-nya diubah menjadi if not ya. If we do not find a taxi soon. Kenapa kita pakai do not? Karena ini adalah simple present tense. Maka kalau subjeknya we, kita harus pakai do. Dan karena dia itu unless, berarti dia itu negative sentence, kita pakai not, do not. Oke, paham ya sampai di sini? If not itu berarti unless. Kemudian ada materi yang selanjutnya, yaitu zero conditional sentences. Jadi zero conditional sentence itu digunakan untuk menggambarkan kalimat pengandaian dengan hasil yang selalu benar. Hasil yang selalu benar. Artinya itu seperti fakta ya. Hasil yang selalu benar.
Kemudian ciri yang kedua, if itu biasanya memiliki arti yang sama dengan when pada kalimat zero conditional. Kemudian rumus yang dipakai untuk zero conditional sentences itu adalah if, kemudian present tense, dan juga ada koma, ada juga present tense juga. Seperti contohnya ini, jika tanaman tidak mendapat cukup cahaya, maka mereka tidak tumbuh dengan baik. Ini adalah fakta ya, maka hasilnya itu selalu benar. If plants don't have enough light, they don't grow well. Di sini ada dua klausa, ingat ada dua klausa. Yang pertama itu conditional clause dan juga ada result clause. Oke. Sesuai dengan rumusnya, maka zero conditional sentences itu menggunakan present tense. Di sini adalah bentuk present tense. Dia menggunakan verb pertama dengan penambahan do not atau don't. Tentu saja yang kedua juga present tense. Oke. Ini adalah zero conditional sentences, yang mana kalimat penggandaiannya selalu hasilnya benar, dan juga if itu bisa kita ganti dengan when. Jadi bisa kita gunakan seperti ini ya. If plants don't have enough light, kita gunakan when. When plants don't have enough light, they don't grow well. Dan ini juga adalah kalimat yang benar. Oke. Jadi bisa digunakan if plants don't have enough light, they don't grow well, atau when plants don't have enough light, they don't grow well. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada first conditional sentences. Digunakan untuk menggambarkan kalimat pengandaian situasi di masa depan dan hasil yang mungkin akan terjadi. Ingat, ini adalah situasi di masa depan. Dan hasilnya mungkin akan terjadi. Mungkin ya, mungkin berarti tidak selalu benar akan terjadi. If the first conditional sentences itu tidak memiliki arti yang sama dengan when pada kalimat first conditional. Oke, jadi maksudnya ketika if digunakan di sini, maka artinya itu tidak sama seperti zero conditional sentence yang tadi. Dia akan memiliki makna yang berbeda. Dan rumusnya di sini ada if plus present tense diikuti koma, kemudian kita pakai will atau won't. Won't ini adalah singkatan dari will not. Seperti contohnya ini. Jika kafe ini tutup, kita akan kehilangan pekerjaan. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi. If this cafe closes, we will lose our jobs. Ada dua klausa di sini. Yang pertama itu ada klausa conditional, if this cafe closes, dan yang kedua ada klausa result, we will lose our jobs. Sesuai dengan rumusnya, present tense diikuti oleh will atau won't, seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan when this cafe closes, we will lose our jobs. When di sini berbeda maknanya dengan if. Jadi ketika kita menggunakan if, maka kita tidak terlalu yakin apakah kafe ini akan tutup, benar-benar tutup, atau nanti akan beroperasi kembali. Sedangkan kita kalau menggunakan when di sini, maka kita yakin bahwa kafe ini benar-benar akan tutup. Itu perbedaannya ya. Lanjut ke second conditional sentence. Jadi second conditional sentences itu digambarkan untuk kalimat pengandaian pada waktu sekarang atau masa depan yang tidak akan terjadi di kehidupan nyata. Kenapa tidak akan terjadi di kehidupan nyata? Karena dia itu berbeda dengan fakta sekarang. Gitu. Jadi pada waktu sekarang atau juga masa depan yang tidak akan terjadi di kehidupan nyata. Dia berbeda dengan fakta
masa kini ya. Kemudian di second conditional sentences kita gunakan were. Were digunakan untuk menggantikan was. Jadi kita tidak menggunakan was untuk subjek manapun, subjek apapun. Sedangkan when tidak bisa digunakan di second conditional. Jadi kita harus menggunakan if, tidak bisa menggunakan when. Rumusnya yaitu if diikuti oleh past tense, kemudian koma, dan diikuti oleh would atau wouldn't, atau would not. Contohnya seperti ini. Jika aku adalah seorang miliarder, aku akan membeli pulau terpencil. If I were a millionaire, I would buy a desert island. Di sini ada dua klausa, conditional clause dan juga result clause. Sesuai dengan rumusnya bahwa yang pertama itu adalah past tense. Ini past tense. If I were a millionaire, ya, to be-nya tetap pakai were. Past tense. Kemudian yang kedua adalah would atau wouldn't, gitu. Kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk pertama ya. Lalu conditional sentence type kedua atau tipe yang kedua juga kita bisa pakai untuk menanyakan sesuatu atau berandai-andai begitu. Contohnya, would you visit California if you had the chance? Nah, ini bentuk berbeda ya dari yang pertama tadi. Kenapa? Karena if-nya itu diletakkan setelah would you, setelah kata would di sini. Maka di sini juga benar, hanya saja kita menghilangkan koma dengan mengganti sebagai if, penghubung antara klausa yang pertama dengan klausa yang kedua, begitu. Lanjut ke yang ketiga, atau kita sebut dengan third conditional sentences. Digunakan untuk menggambarkan kalimat pengandaian sebuah penyesalan pada kejadian di masa lalu. Kenapa ini sebagai sebuah penyesalan? Karena kejadian itu sudah terjadi dan kita tidak bisa mengubahnya lagi. Jadi yang kedua, third conditional sentences itu memiliki arti berlawanan dengan apa yang telah terjadi. Jadi dia tidak sejalan ya, sama seperti second conditional tadi, dia berlawanan artinya dengan fakta atau kebenarannya, begitu. Rumusnya, if diikuti oleh past perfect tense, kemudian koma, dan diikuti oleh klausa would atau wouldn't have plus verb ketiga atau kata kerja bentuk ketiga. Gitu. Ini kita highlight dulu biar nggak lupa. Contohnya seperti ini. Jika kamu memberitahu aku masalah itu, aku akan menolongmu. Ini terjadi di masa lampau. If you had told me about the problem, past perfect tense, had plus verb ketiga, I would have helped you. Would have plus verb ketiga. Faktanya, saat masalah itu terjadi di masa lalu, kamu tidak memberitahu aku. In truth, you did not tell me about it. Ini faktanya ya, bahwa kejadian itu telah terjadi di masa lalu dan itu tidak bisa dirubah kembali. Makanya itu adalah penyesalan atau third conditional sentences. Oke, aku ulangi lagi. Jadi yang pertama ada zero conditional sentence. Zero itu adalah ungkapan pengandaian yang mana hasilnya selalu benar, atau kita sebut sebagai fakta. Mudahnya itu sebagai fakta ya. Kalau di zero conditional sentence kita bisa mengubah if menjadi kata when. Kemudian ada first conditional sentence di mana itu kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan besar yang akan terjadi di masa depan. Kita bisa mengubah if menjadi when dengan catatan maknanya akan berbeda. Kemudian second conditional sentences di mana hasilnya atau kemungkinan itu berbeda dengan apa kenyataan di masa sekarang.
Kemudian di third conditional sentences, kejadiannya telah terjadi di masa lalu dan kita tidak bisa mengubahnya lagi. Atau kita hanya menyesal karena itu telah terjadi dan ini sebagai pembelajaran saja. Maka di third conditional sentences, arti kata atau kalimat pengandaiannya itu akan berbeda dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Oke, gimana? Udah paham belum mengenai conditional sentences? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Subscribe channel ini untuk belajar materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you!